就是他这么大一只蟑螂，哇，被Anehnya, semakin kamu merasa takut, maka akan semakin cepat pula dia hinggap di tubuhmu. Sungguh aneh, tapi nyate. Setelah saya amati, ternyata kecoa ini bisa mendeteksi ancaman. Kalian lihat kan itu ada antena di kepalanya? Itu bukanlah antena wifi, melainkan radar untuk mendeteksi keberadaan ancaman. Jadi walaupun dia membelakangimu, dia bisa tahu. Wah, ada orang di belakang. Dan dia membawa semprotan serangga. Itu pun pinjam dari tetangga. Lalu, bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia bersekutu dengan makhluk halus? Ternyata tidak. Kecoa bisa mendeteksi keberadaanmu dari suhu. Ia bisa mendeteksimu dari naiknya temperatur suhu di ruangan tersebut. Karena kita tahu manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dan tubuh manusia memiliki suhu yang panas. Kecuali kalau Anda sudah mati. Nah, di sini dia mendeteksi. Semakin panas suhunya, maka akan semakin dekat pula ancamannya. Gua harus ngapain nih? Dan si kecoa ini sadar bahwa kebanyakan manusia itu takut kepada kecoa. Tapi dia takut bukan karena bentuk kecoanya yang menyeramkan ya, melainkan karena merasa cicing. Ya, itu karena kecoa kebanyakan nongkrong di tempat-tempat yang menjijikkan. Aduh. Stop. Oleh karena itu, salah satu cara kecoa untuk menyelamatkan diri yaitu dengan melompat ke arah orang yang mengancamnya tersebut. Saat kecoa lompat ke tubuh orang itu, maka orang yang bersangkutan akan merasa terkejut. Saat orang itu terkejut, maka fokusnya akan hilang. Hal ini dimanfaatkan oleh si kecoa untuk kabur. Mengambil kesempatan di tengah kesempitan. Bagus juga tuh. Berdasarkan artikel yang sengaja aku baca, ternyata kecoa juga bisa mendeteksi rasa takut seseorang. Semakin takut orang tersebut, maka akan semakin agresif pula tuh kecoa. Uniknya, bukan hanya manusia saja yang merasa takut dihinggapi oleh kecoa, melainkan predator lainnya juga merasa takut terhadap kecoa. Bahkan pocong ini sampai lari tuh terbirit-birit ketakutan. Bukan lari sih, lompat. Begitu canggihnya kemampuan kecoa, sampai-sampai kamu tidak sadar bahwa makhluk ini multitasking. Di saat itu, dia berusaha mengagetkan musuhnya. Di saat yang bersamaan, dia mencari jalan untuk kabur. Dan di saat yang bersamaan pula, dia mencari tempat untuk bersembunyi. 3-in-1 kan? Dia berusaha menyerang, berusaha kabur, dan berusaha bersembunyi. Makanya biasanya setelah dia terbang ke arahmu dan kamu cari lagi, tahu-taunya kecoanya udah hilang entah kemana. Bersembunyi di mana lagi tuh kecoa? Ganteng doang, takut sama kecoa. Apalagi kalau nggak ganteng. Tapi jangan dimasukkan ke hati ya, kecoanya. Jadi intinya sebelum kamu menyemprotkan semprotan anti kecoa, kecoanya udah kabur duluan entah kemana. Kesimpulannya, ini merupakan mekanisme pertahanan diri si kecoa. Memang sih kecoa ini tidak akan melukaimu saat dia hinggap di hidungmu, namun hal ini bisa mengakibatkan kepanikan. Dan kepanikan itu bisa saja mencelakaimu. Bayangkan tuh kalau lu pengen ngusir kecoa, terus dia malah hinggap di mukamu. Lalu tiba-tiba ibumu datang memukul kecoa itu. Tapi pakai duren. Kan sakit. Iya, makanya kalau ingin mengusir kecoa, sebaiknya tidak usah panik. Cukup siapkan semprotan, jaring ubur-ubur, Dan duren. Iya, enggak. Lu dapat duren dari mana lagi ini? Saat ingin mengusir si kecoa, jangan tampakkan rasa takutmu. Tidak dianjurkan teriak-teriak nggak jelas. Apalagi ketawa nggak jelas kayak gini. Diam lu. Santai aja lah. Dan yang terpenting, ya bersihkan kamarmu. Kalau sampai ada kecoa yang suka menetap di situ, itu artinya kamarmu kurang bersih. Oh iya, saya sekedar ingin memberitahu ya, sebenarnya kecoa itu tidak suka tempat yang terlalu bersih. Tapi semoga dia tidak menonton video ini sih.
Melihat kecoa merangkak saja takut, apalagi kecoa terbang. Melihat kuntilanak merangkak saja takut, apalagi kuntilanak terbang. Hah. Nah, melihat kejadian ini lagi-lagi ilmuwan dibuat kebingungan. Namun kami yakin di balik sebuah kebingungan ada sebuah jawaban. Ilmuwan pun segera melakukan penelitian dan menemukan beberapa alasan mengapa manusia bisa takut terhadap kecoa. Pertama, karena rasa jijik. Gini aja bang, aku jijik sama mas, aku jijik, aku benci. Bagaimana kalau abang bawa pulang uang abang dulu, besok kesini lagi ya, saya tunggu bang. Dilansir dari kumparan.com yang mengutip dari laman Times, rasa takut dan jijik adalah dua emosi negatif universal milik manusia. Yang satu memberikan sinyal adanya bahaya dan yang satunya memberikan sinyal adanya potensi kontaminasi penyakit. Jadi saat kita melihat sesuatu yang menjijikan, kita akan menjauh karena takut terkontaminasi oleh penyakit. Jika dua emosi itu dibentuk sebagai diagram Venn, rasa takut dan jijik pada kecoa akan berada pada area tumpang tindih dalam diagram, kata Jeffrey Lockwood. Kebetulan beliau adalah profesor ekologi di University of Wyoming. Tunggu, emangnya kecoa tampak menjijikkan ya? Yang kecoa nggak usah tersinggung. Kecoa dianggap menjijikkan karena sering berada di tempat yang kotor, seperti tempat sampah, WC. Mulut Anda kotor. Hah? Selain itu, bentuk kecoa pun dianggap menjijikan karena kulitnya licin dan berminyak. Apakah muka Anda juga berminyak? Selain itu, kecoa juga mengeluarkan aroma tak sedap yang kadang membuat kita tak tenang berada di alam kubur. Jadi itu alasannya teman-teman. Nah, kita beralih ke alasan selanjutnya, yaitu karena doktrin sejak kecil. Bukan doktrin sih, mungkin cocoknya disebut didikan dari lingkungan sekitar. Saat masih kecil, manusia akan dididik untuk tidak bermain dengan kecoa. Jangan pegang kecoa, banyak kumannya, nanti kamu cacingan. Jadi kita harus takut pada siapa ini? Kecoa, kuman, atau cacing? Saya tidak takut. Sejak saat itu manusia akan merasa jijik pada hewan ini. Tapi kalau kecoa banyak penyakitnya, kenapa dia sendiri tidak sakit? Sama kayak kucang-kucang, dia membuat kita gatal, tapi kenapa dia sendiri tidak pernah garuk-garuk? Sama lagi kayak ular berbisa, dia beracun, tapi kenapa dia tidak keracunan? Apakah ini sebuah konspirasi? Bagi kalian yang tahu jawabannya, silahkan komen di bawah.